Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusini Tarinawati, NPM 22120456, kelas 2C, ingin mempresentasikan matematika berkaitan dengan aritmatika dan aljabar. Di sini saya mendapatkan indikator, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah atau pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Yang kedua adalah KD. Saya mendapatkan KD 3.3, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan atau desimal dalam berbagai bentuk. Yang kedua adalah 4.3, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal dalam berbagai bentuk. Di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pecahan. Pecahan adalah pengertian dari pecahan adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Suatu bilangan yang dipisah menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Dan bilangan pecahan ini sudah pernah dipelajari di kelas 4 atau di kelas 3 sebelumnya. Di sini kelas 6 ini hanya untuk mengulang atau mengingat kembali apa itu bilangan pecahan. Nah, setelah pengertian, bilangan pecahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Misalkan contoh, yaitu 1/4 atau 3/4, 3/4. Sini bilangan yang atas adalah disebut dengan pembilang. Dan yang bawah adalah penyebut, seperti yang tadi belajar di kelas 4. Nah, lalu sini kita akan memasuki materi cara menyederhanakan bilangan pecahan. Sebagai contoh seperti ini, 18/24. Nah, di sini kita akan menyederhanakan menjadi angka paling terkecil atau paling sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka berapapun. Nah, di sini kita akan membagi angka 18 dan 24 dengan pembilang dan penyebut yang sama. Misalkan kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 9/12. Di sini masih bisa lagi dibagi menjadi paling sederhana, yaitu 9 dan 12, maka kita bagi menggunakan angka 3, maka hasilnya adalah 3/4. Sini 3/4 adalah hasil paling sederhana. Hasil paling sederhana. Selanjutnya yaitu dengan bentuk KPK dan FPG. Contohnya yaitu
4 per 32. Nah, di sini 24 dan 32 kita menggunakan KPK dan FVB. Kita menggunakan FVB dari angka 24 dan 32 adalah 8. Kenapa bisa disebut 8? Karena 8 dibagi 24 adalah 3. Dan 32 dibagi 8 juga bisa. Kita ambil angka yang bisa dibagi sama. Nah, setelah itu kita tinggal bagi saja angka 8 sama dengan 3 per 4. Oke. Maka paling sederhana yaitu 3 per 4. Di sini menggunakan FVB lebih singkat dan lebih efisien, tidak memakan waktu yang lebih lama. Baik, selanjutnya adalah materi tentang menyederhanakan bilangan. Di sini kita akan menyederhanakan. Baik, selanjutnya adalah mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke besar atau sebaliknya. Di sini saya akan memberi contoh. Pertama-tama kita dulu mengurutkan pecahan. Contoh pertama adalah 1 per 4, 2 per 3, 1 per 2, 3 per 8, dan 2 per 6. Nah, di sini kita akan mengurutkan dari yang terbesar dengan cara kita ubah penyebutnya terlebih dahulu menjadi sama. 1 per 4 kita ubah menjadi 1 per 4. Kita menggunakan KPK dari 4, 3, 2, 8, dan 6. KPK dari 4, 3, 2, 8, dan 6 adalah 24. Maka kita ubah semua penyebutnya menjadi 24. Seperti ini caranya. 4 dikali 6 akan menjadi 24. Kemudian pemilihan juga dikali 6, menyesuaikan dengan apabila bawah dikali 6, atas juga dikali. Begitu selanjutnya, yaitu 6 per 24. Untuk selanjutnya angka 2 per 3 sama dengan 2 per 3 dikali 8 sama dengan 16 per 24. Selanjutnya 1 per 2, 1 per 2 sama dengan 1 per 2 dikali 12 sama dengan 12 per 24. Selanjutnya adalah angka 3 per 8, 3 per 8 sama dengan 3 per 8 dikali 3 dikali 3 sama dengan 9 per 24. Selanjutnya adalah 2 per 6. 2 per 6 sama dengan 2 per 6 dikali 4 dikali 4 sama
8/24. Maka di sini kita tulis semuanya keseluruhan, yaitu 6/24, 16/24, 12/24, 9/24, dan 8/24. Untuk mengurutkan dari bilangan yang terkecil, maka kita pilih dari yang terkecil, yaitu 6/24. Kita tulis terlebih dahulu 6/24, kemudian 8/24, kemudian 9/24, kemudian 12/24, kemudian 16/24. Bisa dibilang kita gunakan angka yang di sini, yaitu yang pertama adalah 1/4, kemudian 2/6, kemudian 9/24 adalah 3/8, kemudian 12 adalah 1/2, kemudian 16 adalah 3/2. Kemudian ini dari yang terkecil. Apabila dari yang terbesar, maka sebaliknya kita gunakan ini saja, 3,3/2, 1/2, 3/8, 2/6, dan 1/4. Selesai. Untuk selanjutnya adalah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan ke desimal. Yang pertama adalah pecahan ke desimal. Pecahan ke desimal adalah mengubah bilangan yang menyebut dijadikan per 10, 10, 100, atau 1000, dan seterusnya. Seperti contoh seperti ini. Bilangan desimal dari 3/5 adalah 3/5. Kita mengubah menjadi desimal puluhan, yaitu kita ubah ke 10, maka 5 dikali 2, 9 juga dikali 2 sama dengan 6/10. Untuk mengubah ke desimal, kita ubah apabila nolnya 1, maka 0, sama dengan 0,1. Apabila nolnya 1, maka di sini juga 1, 6. Untuk pecahan yang selanjutnya menjadi 100 atau selebihnya, kita bisa gunakan angka 3/4 sama dengan 3/4 dikali 25 kali 25, maka hasilnya ada 75/100. Sama seperti tadi, maka komanya 0, karena sudah di depan 1, maka 0,75. 0,75. Ya, bisa dijelaskan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah mengubah desimal ke bentuk pecahan. Sebaliknya dari desimal ke pecahan seperti tadi, yaitu
desimal pecahan. Ini pecahan bisa pecahan campuran. Seperti contoh 3,5 sama dengan 3,5 karena koma di belakang koma 1 maka per 10. Nah itu sama dengan bisa disederhanakan menjadi 3,5/10. Dengan cara ini kita bisa membagi 10 dibagi dengan 35, maka 3 hasil dari 30 ditaruh di depan, 5 sisa di belakang, 10 tetap menjadi bilangan penyebut. Selanjutnya akan menjadi 3/1/2. Mengapa bisa 3/1/2? Karena 3 akan menjadi tetap, 5 dan 10 karena sama-sama bisa KPK atau bisa dibagi, maka kita bagi menjadi paling sederhana. Maka 5 dibagi 1 dan 10 dibagi 5 dan 10 dibagi 5, maka hasilnya 3/1/2. Untuk selanjutnya adalah mengalihkan nilai pecahan dengan kuantitas. Yang dimaksud mengalihkan nilai dengan kuantitas adalah 1 berat. Berat ini bisa menggunakan contohnya 1 ton atau 1 kuintal atau 1 kilo atau 1 pon. Di sini ada berbagai macam contoh kuantitas. Nah, biasanya kuantitas mengalihkan nilai pecahan dengan kuantitas yaitu dengan cara seperti ini, kuantitas berat. Yang kedua adalah kuantitas hubungan satuan. Kuantitas hubungan satuan adalah 1 lusin, 1 rim, 1 kodi, 1 gross. Nah, di sini biasanya menggunakan pecahan dengan contoh 1/2 dikali 480 buah sama dengan titik-titik lusin. Maksud dari pertanyaan ini adalah kita mengubah pecahan ini menjadi sebuah lusin dengan cara 400. Kita kali dulu, 1 dikali 480 adalah 480. Kita sederhanakan menjadi 480/2 dikali sama dengan 242, di mana 1 lusin adalah 12, maka 480 dibagi 12 sama dengan 20. 20 ini adalah lusin. Maka jawaban dari pertanyaan 1/2 kali 482 adalah 20 lusin. Selanjutnya
melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai macam bentuk. Selanjutnya adalah perkalian pecahan. Di sini perkalian pecahan bisa pecahan biasa dan juga pecahan campuran. Di sini saya akan memberi contoh tentang pecahan biasa, yaitu 5/9 dikali 3/7 sama dengan 5/9 dikali 3/7 sama dengan 15/63. Yang kedua adalah pecahan campuran, yaitu 2/1/4 dikali 3 2/3 kali 3 1/3, yaitu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa dulu, atau bisa dikurung dengan cara kita ke bawah itu ya, 2/1/4 sama dengan 4 kali 2 per ini plus 1/4 sama dengan 9/4. Selanjutnya 3/2/3 sama dengan 3 kali 3 plus 2/3 sama dengan 11/3. Selanjutnya adalah 3/1/3 sama dengan 28/12 sama dengan 12 kali 2 ditambah 8/12 sama dengan 32/12. Kita hapus dulu yang atas, kita pindah ke sini, yaitu 21/4 dikali 3 2/3 kali 3 1/2 sama dengan 9/4 dikali 11/3 dikali 32/12 sama dengan adalah 9/4 kali 11 kali 32 4 3 12 sama dengan 3169/144 sama dengan 22. Ini selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemecahan masalah dengan skala. Yang dimaksud skala adalah skala pada peta jarak sebenarnya dengan
rumus seperti ini. Rumus skala jarak pada peta per jarak sebenarnya. Contohnya adalah rumah Anto, jarak rumah Anto ke rumah Eti pada gambar adalah 2,5 cm. Jarak sesungguhnya adalah 75 km. Berapa skalanya? Maka kita gunakan rumus seperti ini. Skala sama dengan jarak pada peta, kita singkat menggunakan JP. Jarak sebenarnya kita singkat dengan JS, sama dengan 2,5 cm per 75 km. Dengan hasil sama dengan 2,5 cm per 7.500 cm sama dengan, kita bagi, yaitu 1/3000. Jadi skalanya sama dengan 1/3. Ini. Selanjutnya adalah dengan cara mencari jarak pada gambar atau jarak pada peta. Kita gunakan cara JP sama dengan jarak pada peta sama dengan skala jarak sebenarnya dulu JS dikali skala. Skala kita singkat dengan K ya. Jadi maka kita masukkan dulu contohnya, jarak sebenarnya dari kota A ke kota B adalah 60 km. Kali skalanya 1/1000. Selanjutnya kita gunakan cara kita ubah kilometer ke sentimeter. Apabila tidak bisa, maka kita gunakan tanggal. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari kilometer turun ke sentimeter 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tambahkan 0,5 menjadi 6. Seperti ini. Dan dikali 1/1000. Seperti ini. Kita coret dulu angka 0-nya. Dibagi 60 dibagi 12. Maka LC-nya ada 5 cm. Ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.